Pelan-pelan, hamba sudah tidak tahan lagi. Kau beri saran pada tuan muda ini, bukankah meracuni nona Anda demi ini semua? Sensuli. Ada apa ini? Sangat menegangkan. Di mana ini? Bukankah aku sedang menerima telepon dari klien? Mungkinkah aku melakukan perjalanan waktu? Halo, Sen Xiaotang, ada apa denganmu? Sudah kubilang ini mendesak, kenapa belum cepat? tapi aku sudah lembur 48 jam. Tidak mungkin. Si Yuying, bagai budak yang bekerja keras, malah mati karena begadang lembur. Lalu, bagaimana pemilik tubuh asli ini mati? Nyonya, waktunya minum minuman pernikahan adat. Aku susah payah kabur dari 996 hanya untuk terjebak dalam intrik keluarga bangsawan. Benar-benar takdir hidup yang susah. Pemilik tubuh asli ini, Shen Shul, diracun dan dibunuh oleh pelayannya dan suaminya sendiri di malam yang sama. Tidak bisa, aku harus kabur. Hantu. Yang berbuat salah akan bertanggung jawab, pasangan bejat. Kembalikan nyawa. Apa maksudmu? Pergi sana. Jangan bunuh aku, maafkan aku. Aku tidak sengaja ingin membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku akan membuat kalian, pasangan bejat, ketakutan sampai mati. Jangan bunuh aku. Aku Cepat tidak bangun. sengaja. Lihat, Sensuli, dia sama sekali belum mati. Cepat kirim orang untuk mengejarnya. Jika dia berhasil kabur, dan dia mengungkap kalau kita berdua meracuninya, menyebarkannya keluar, kita berdua akan tamat. Prajurit, kejar dia. Baik. Berhenti. Tangkap dia, kejar. Dia lari ke sana, cepat. Bukan kawan. Tidak mau menolongku dalam bahaya. Orang-orang zaman kuno begitu dingin dan kejamkah? Dia di sana.
Dia telah... Sialan. Ah, kuat Ternyata otot dada itu lentur. Otot-otot itu, garis-garisnya jauh mengalahkan para aktor muda di dunia hiburan. Ah, Apa yang kau lakukan? Cari dia, periksa setiap bagian. ini bukan waktunya memikirkan itu. Keselamatan lebih utama. Ah. Wah, keras. Siapa kau? Apa yang kau katakan dengan mulut mungilmu itu? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mau lari? MPH. Siapa kau? Jika kau tidak bicara, akan kulempar kau keluar. Dilemparku keluar? Aduh, tetung. Sebaiknya kau jelaskan sekarang juga. Jika tidak, akan kuanggap kau mata-mata musuh dan kuserahkan ke pengadilan. Hei, Tuan Muda, tolong izinkan aku bersembunyi sebentar. Jika aku tertangkap oleh mereka lagi, aku akan dibunuh. Apa kau benar-benar berpikir aku semudah itu ditipu? Dengan beberapa kata omong kosong kau bisa mengelabuiku? Cepat. Tuan Muda memberi perintah, wanita itu tidak boleh kabur. Kau wanita yang mereka cari. Kumohon. Maafkan pria tampan, demi bertahan hidup, aku terpaksa melakukan. Wanita ini, bibirnya begitu lembut. Aku. Dasar wanita tidak sopan. Bagaimana bisa kau bertingkah seperti ini? Keluar dari sini. Aduh. Aku tidak akan pergi. Pria tampan, aku mohon padamu menyelamatkan satu nyawa lebih mulia daripada membangun kuil. Coba lihat. Kenapa justru datang ke kamarmu? Kenapa aku tidak pergi ke kamar orang lain? Itu berarti kita berdua punya takdir. Apa kau tega membiarkan mereka menangkapku? Cerewet sekali. Kasihan sekali aku, sejak kecil, sudah yatim piatu, sendirian dan merana. Cepat, cepat. Bagaimana mungkin itu orang dari kediaman jenderal? Aku terdampar sendirian di luar, lalu diculik oleh berat. Untungnya aku berhasil kabur tanpa uang sepeser pun. Tuan Muda, kau terlihat seperti orang yang sangat baik hati. Jika kau tidak menolong dan aku tertangkap lagi oleh mereka, hati nuranimu tidak akan tenang seumur hidup, loh. Sekarang bukan saatnya untuk masalah. Jangan berisik lagi. Ambil uang ini. Cepat pergi. Melihat penampilannya, dia pasti putra keluarga bangsawan dari keluarga terpandang manapun. Daripada melarikan diri tanpa uang sepeser pun, lebih baik masuk ke rumahnya dan bersembunyi. Menjadi pelayannya atau apa, aku masih bisa mendapatkan uang. Penolongku, kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku, tak sanggup kubalas. Saya bersedia menjadi pelayanmu, sebulan hanya dengan 200.000 rupiah. Permintaanmu cukup banyak. Apa kau tahu bahwa 200.000 rupiah adalah gaji bulanan pelayan kelas 2 di keluarga terpandang? Lihat kulitmu yang halus. Mana mungkin kau bisa melayani orang? Benar saja. Baik zaman kuno maupun modern, kapitalis itu sama. Namun, aku kan cerdas. Cepat belajar. Asalkan kau mau menampung, aku rela berkorban jiwa raga, menerjang bahaya. Jenderal, bawahan sudah memastikan, Baginda Raja memanggil Anda kembali ke ibu kota kali ini, adalah untuk menganugerahkan Putri Nirmala, pernikahan kepadamu. Perjodohan itu hanya alasan, sebenarnya untuk merebut kekuasaan militer. Namun, meskipun pasukan di perbatasan utara mundur, jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti akan kembali menyerang. Baginda Raja khawatir atas prestasimu yang mengancam tahta. Bukan karena aku serakah akan kekuasaan militer, tetapi jika perang kembali pecah, yang akan menderita tetaplah rakyat jelata. Rizky, apakah ada strategi yang bisa membuat Baginda Raja mengurungkan niat perjodohan ini? Karena dia bersikeras menggangguku.
Kenapa tidak sekalian saja aku manfaatkan kesempatan ini dan membawanya kembali? Berpura-pura menjadi suami istri, untuk membantuku menolak perjodohan ini. Kau ingin aku membiarkanmu tinggal? Kecuali kau menikah denganku. Tuan muda. Ini, meskipun dia pria tampan yang langka bahkan di zaman modern. Aku tidak bisa menikah dengannya begitu saja, kan? Kalau begitu, kau pilih sendiri. Ambil uang ini dan pergi. Atau menikah denganku. Cari lebih teliti lagi, lihat kemana wanita itu lari. Boleh saya tanya, Tuan muda, apakah Anda sudah menikah? Saya tidak mau jadi selir. Belum. Apakah ada wanita yang sudah menyerahkan diri? Sahabat wanita? Tentu saja tidak. Lalu, apakah Anda punya kekasih atau cinta tak tergapai yang sudah meninggal atau masih hidup? Semua dihitung. Tidak. Cepat buka pintunya. Kalau begitu, sudah disepakat. Dia sangat tampan dan memiliki tubuh yang bagus. Siapa yang rugi? Itu belum tentu. Omong kosong apa ini? Keluar. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Pergi. Cepat lari. Hidup dua kali. Belum pernah menyentuh otot dada istimewa ini. Rasanya sangat enak. Malam ini kau tidur di sini. Aku akan tidur di kamar lain. Akhirnya, aku lolos dari bencana. Nona Ayu. Sudah bangun? Nona Ayu. Kau memang santai. Setelah ketakutan seperti semalam, kau masih bisa tidur? Sudah waktunya kembali ke istana. Habis sudah, habis sudah, habis sudah. Aku akan terlambat kerja. Bonus kehadiran penuh akan hilang. Sudah bangun? Pagi-pagi begini kenapa? Bertingkah aneh? Apa jangan-jangan otaknya bermasalah? Iya. Aku tidak perlu bekerja lagi. Tanda tangan. Apa ini? Surat nikah. Dengan begini, kedua belah pihak punya jaminan. Ternyata si tampan ini sangat bijaksana. Demi keamanan, sebaiknya jangan gunakan identitas Shen Shu. Jenderal, tanggal di surat nikah ini tertulis tahun Chenxi. Surat nikah dari 2 tahun lalu. Dia menandatanganinya tanpa melihat. Lagi pula ini hanya formalitas untuk menanggapi pernikahan yang diatur raja. Tentu saja harus mencari orang bodoh. Baiklah. Kalau begitu, Nyonya, mari kita kembali ke istana. Ayo, kembali ke istana. Semoga Jenderal tidak menyesal nanti. Wanita itu kabur kemana sebenarnya? Sudah kucari sehari semalam tapi tidak ketemu. Pelayan sialan, apa kau tidak punya mata? Terburu-buru sekali ingin bereinkarnasi? Tuan muda. Nyonya muda, Jenderal sudah kembali. Jenderal juga membawa seseorang. Nyonya Jenderal, katanya kalian harus segera keluar menyambut. Apa? Nyonya Jenderal. Kapan ayahku menikah? Tidak bisa. Aku harus melihatnya. Apa sebenarnya yang terjadi?
Istana jenderal ini seharusnya dikuasai olehku. Kenapa tiba-tiba muncul seorang Nyonya Agung? Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Nyonya sudah tiba. Istana Jenderal. Untuk apa aku dibawa ke sini? Seperti tersesat. Aku tidak yakin. Coba lihatlah. Putraku bertemu ayah. Ya ampun. Ini terlalu klise. Aku menikah dengan pemilik tubuh ayah dari suami pemilik tubuh asli itu. Mungkinkah arwah pemilik tubuh asli menampakkan diri? Celaka, celaka. Nyonya. Nyonya. Nyonya, ada apa ini? Sosok orang ini. Kenapa terlihat begitu familiar? Ayah, apakah ini yang baru Anda temukan? Nyonya, perjalanan Anda pasti melelahkan. Biar aku bantu Nyonya masuk. Kak. Hah? Bukan. Jangan lihat. Nyonya, Nyonya, Pergilah, apa yang bisa kulakukan? cepat. Baik. Ayahku tidak pernah dekat dengan wanita. Kenapa tiba-tiba dia mencarikanku ibu tiri? Hah, Arif. Pasti gara-gara jalang penggoda itu. Jenderal, Anda lihat, di siang bolong begini, wanita mana yang bermoral akan menerjang pria begitu saja? Home. Bukankah itu dirimu? Aduh. Arif. Ada ibu tiri, ada ayah. Wanita itu begitu memikat. Jika dia melahirkan anak untuk jenderal, apa yang akan terjadi padamu? Aduh. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya. Apa rencanamu? Dia hanyalah orang udik dari perbatasan. Posisi Nyonya Agung di Istana Jenderal ini, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkannya? Seorang penggoda murahan. Lihat saja bagaimana aku akan mengurusnya. Habis sudah. Apa yang harus kulakukan? Pasangan bejat itu adalah pembunuh. Ini terlalu berbahaya. Mungkin sebaiknya aku kabur saja. Jenderal, jangan khawatir. Nyonya hanya terkejut. Setelah beristirahat sebentar, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Jangan berpura-pura lagi. Maafkan saya, Jenderal. Saya sebelumnya tidak tahu Jenderal punya keluarga yang begitu besar dan makmur. Status saya rendah. Sungguh tidak pantas untuk... Sebaiknya saya permisi dulu. Akta pernikahan sudah ditandatangani. Nyonya mau pergi sekarang sudah terlambat. Kamu juga menipu saya. Kamu tidak bilang soal putramu itu. Saya kira dia saudaramu. Loh. Saya. Bagaimanapun, Arif bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya tidak bisa dibilang menipu. Kalau begitu, putra sebesar itu jatuh dari langit. Ya, saya tidak bisa jadi ibunya. Saya pergi. Kalau kamu kabur, saya bisa membawa akta pernikahan ini, melaporkannya ke kantor pemerintah dan mencarimu. Kamu, selesai sudah. Aku sudah dalam genggamannya. Sudahlah, nekat saja. Paling-paling kita hancur bersama. Boleh saja saya tetap di sini.
Tapi kamu harus memberiku sedikit modal untuk bisa hidup tenang di rumah tangga ini. Boleh. Nyonya mau apa? Kamu kumpulkan semua orang di kediaman ini, lalu umumkan di depan mulai hari ini. Saya adalah Nyonya Besar Kediaman Jenderal. Lalu berikan saya kekuasaan mengelola rumah tangga, kunci dan buku catatan keuangan. Mulai sekarang, segala urusan di rumah tangga ini, saya yang putuskan. Baiklah. Setuju. Kamu setuju? Tentu saja. Kan sedang akting. Harus dilakukan dengan maksimal. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kalau berbohong, seumur hidup akan mengeluarkan uang untuk berperang. Nyonya Besar sudah datang. Hei, pasangan kekasih, hari baik kalian sudah tiba. Loh? Suamiku, jangan khawatir, semuanya sudah beres. Teh yang disajikan sudah diberi bubuk giok pemusnah. Begitu dia meminumnya, 3 hari kemudian wajahnya akan membusuk. Lihat saja bagaimana dia bisa menggoda jenderal lagi. Hanya kau yang punya cara. Setelah aku bosan padanya, kita akan menyingkirkannya diam-diam. Hahaha. Istri jenderal tiba. Suamiku, jangan bilang. Kalau dulu pelayan itu celaka dan Arif si anak durhaka itu baik-baik saja, aku pasti jadi kambing hitamnya. Suamiku, dia kembali sebagai istri jenderal. Pasti sudah menyiapkan rencana untuk melawan kita. Ayah. Ini kekasihmu. Hang. Nyonya. Arif, jangan kurang ajar. 2 tahun lalu aku dan istriku menikah di perbatasan. Mulai sekarang, dia adalah ibumu. Kenapa kau tidak memberi hormat pada ibumu? Aku, dia. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Suamiku, lihat, sudah kubilang anak pasti akan menargetkan MPH. Urusan pernikahanku sendiri, aku punya rencana sendiri. Kau tak perlu banyak bicara. Panggil mereka semua masuk. Baik. Cepat datang memberi hormat pada Nyonya Besar. Hormat pada Nyonya Jenderal. Mulai hari ini, Nyonya adalah Nyonya Besar di kediaman jenderal ini, mengurus rumah tangga. Siapapun yang melanggar, akan diusir dari kediaman. Termasuk kalian berdua. Baik. Baik, hormat pada... Ayah, apa kau tahu? Dia Hei. Bangun, bangun. Saya sudah menyiapkan amplop merah untuk kalian semua. Ayo ambil. Selama kalian mengikuti instruksi dan bekerja dengan baik, nantinya akan ada bonus setiap bulan. Ayo. Ternyata memberi uang rasanya sangat menyenangkan. Semuanya akan mengikuti perintah Nyonya Besar. Baiklah, kembalilah bekerja. Ini pasti Arif. Sudah sebesar ini. Kamu. Arif, ini pertama kalinya ibu melihat. Cepat kemari, berikan hormat. Ibu sudah menyiapkan amplop merah untukmu. Loh? Kamu. Apa kamu sudah gila? Suamiku, putramu sangat galak. Jangan-jangan mereka diam-diam meracuni teh. Dan ingat, apa mereka benar-benar ingin meracuniku lagi? 2 orang bajingan itu tidak akan pernah berubah. Kau mengarang cerita. Aku, putra bangsawan jenderal, bagaimana bisa melakukan hal seperti meracuni? Lebih baik jika kau tidak melakukannya, tapi tidak apa-apa. Aku punya suamiku yang melindungi. Jika ada yang mencoba menyakiti, suamiku pasti akan membuatnya hidup lebih buruk dari kematian. Darah dibayar dengan darah. Benar, kan? Tentu saja. Peraturan keluarga menyebutkan, barang siapa yang membahayakan anggota keluarga,
akan dihukum mati dengan tongkat. Menantu perempuan, tolong bawakan cangkir tehnya. Aduh, Aku akan menuangkan secangkir lagi untuk ibu. aduh, bagaimana cangkir ini bisa tumpah? Jangan-jangan tehnya benar-benar beracun. Kepala pelayan, panggil tabib untuk memeriksa racun. Nyonya bercanda. Saya akan segera membawakan Anda secangkir lagi. Sudahlah, hari ini juga pertama kalinya aku datang ke kediaman ini. Aku tidak akan membuat masalah. Putra dan menantu perempuan, cepat kemari dan berikan aku penghormatan berlutut. Panggil aku, Ibu. Mulai sekarang, anak angkat cepat kemari untuk bersujud. Ibu sudah menyiapkan amplop merah untukmu. Apa yang lebih memuaskan daripada melihat bajingan berlutut saat bertengkar? Kau, Arif. Aduh. Suamiku, jenderal sudah dibutakan oleh siluman rubah ini. Pahlawan sejati tidak bertindak gegabah. Putra mahkota. Hahaha. Ahaha. Anakku. Sembah. Ibu. Menantu perempuan. Hormat. Ibu. Anak baik, mulai sekarang, jangan sungkan pada anggap saja aku sebagai ibumu sendiri. Menantu perempuan, jangan khawatir. Jika kau memanggilku, Ibu, aku akan selalu baik padamu seumur hidup. Ayo. Cepat ambil ini. Ini disiapkan khusus oleh ibumu untuk kalian. Jangan malu-malu. Hei. Apa yang harus dikatakan saat menerima amplop merah dari orang yang lebih tua? Terima kasih, Ibu. Hahaha, sama-sama. Ibu juga sudah menyiapkan kejutan besar untuk kalian. Aku sudah berdiskusi dengan jenderal. Jenderal berjuang di garis depan tidaklah mudah. Bekal dan gaji menipis. Kita seharusnya bisa memaklum. Jadi mulai besok, pengeluaran rumah jenderal akan dipotong setengah. Dan setiap bulan harus diambil langsung oleh penerimanya. Putra mahkota, nyonya mahkota. Tidak terkecuali. Kau. Berani menyuruh putra mahkota mengambil sendiri, kurang ajar. Hah? Begitu ibu yang baru masuk ini memotong pengeluaran rumah tangga. Hah, Menyiksa putra mahkota. Kalau sampai terdengar, itu akan mempermalukan rumah jenderal kita. Menantu perempuan. Kehormatan rumah jenderal didapat dari kerja keras jenderal di medan perang. Bukan dari uang yang kalian hamburkan. Sebelum kalian ingin rumah jenderal memberi kehormatan pada kalian, pernahkah kalian berpikir apa kontribusi yang bisa kalian berikan untuk rumah jenderal? Benarkah? Aku. HMPH. Aku tidak menyangka. Dia bisa terpikir sampai sejauh ini. Arif saja tidak sebaik nyonya baru yang baru datang ini. Sudahlah. Aku juga lelah hari ini. Suamiku, bantu aku kembali ke kamar. Baik. Bye-bye. Suamiku. Kamu bilang terakhir kali, jenderal kembali ke kediaman karena Baginda Raja ingin menikahkan dia dengan Putri Nirmala. Menurutmu, jika Putri Nirmala mengetahui tunangannya sudah direbut orang lain, apa yang akan dia lakukan? Putri Nirmala itu angkuh dan sombong. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkan Ayu begitu saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Pekerjaan di rumahmu ini terlalu sulit. Kamu harus memberiku kenaikan gaji. Aku sudah menyerahkan semua urusan rumah tangga padamu. Sekarang, seharusnya kamu yang memberiku uang bulanan. Benar juga. Kalau begitu, jika aku menghasilkan uang dengan uangmu, apakah aku juga bisa mendapatkan sebagian?
Tentu saja, bagian yang kamu hasilkan semuanya milikmu. Benarkah? Kamu benar-benar pria paling dermawan yang pernah aku temui di dunia ini. Tapi jangan khawatir, serahkan padaku. Pasti akan Kamu, selesai. Tangan sialan ini menganggapnya seperti sahabat. Silakan kembali duluan. Pergi urus urusanmu. Aku harus cepat-cepat mencarikanmu uang. Baiklah, kamu juga istirahat lebih awal. Jenderal. Mengenai urusan hari ini, kurasa Tuan Muda Arif tidak akan mudah patuh. Sebenarnya aku tidak ingin dia menderita di perbatasan. Itulah sebabnya aku membiarkannya tinggal di ibu kota. Tak disangka setelah bertahun-tahun, dia tumbuh menjadi begitu pemuda yang linglung dan boros. Aku terlalu lalai dalam mendidiknya sebelumnya. Beberapa tahun terakhir, urusan perbatasan membuat Jenderal tidak punya waktu luang. Mungkin, sifat Tuan Muda menurun dari orang tuanya. Lagi pula, dia bukan putra kandung Jenderal. Dulu, Tuan Muda ditemukan di jalan. Mulai sekarang, jangan pernah ungkit masalah ini lagi. Baik, Jenderal. Udara di zaman kuno ini sungguh segar. Tanpa ponsel, aku jadi mulai tidur cepat dan bangun cepat. Bagaimana dengan Jenderal? Jenderal sudah pergi ke kamp militer. Nyonya. Nyonya. Dari kediaman Putri ada pesan. Meminta Nyonya segera datang ke kediaman. Putri? Untuk apa Putri memanggilku? Nyonya akan tahu jika sudah sampai. Kenapa? Turunkan Nyonya. Nyonya. Ayu Lestari, tunggu saja pembalasanmu. Kalian. Astaga, aku tidak akan dipukuli di ruangan rahasia. Kan? Lagi pula, aku Nyonya Jenderal Putri Nirmala seharusnya tidak berani menyinggung Jenderal Agung yang berkuasa. Kan? Astaga, dia benar-benar berat. Paduka Putri, bicaralah baik-baik. Apapun yang Anda katakan, akan kulakukan. Aku lemah, aku akan mengaku tanpa Bawa itu ke sini. Ya ampun, astaga. Apa yang menyilaukan mataku ini? Ini. Apakah ini cukup untuk membuatmu meninggalkan Jenderal Bima? Apakah Paduka Putri mencoba menyogokku dengan uang? Kenapa aku tiba-tiba merasa Paduka Putri cukup pengertian? Ada apa ini? Tapi aku dan Bima punya kesepakatan, kan? Aku tidak bisa mengkhianatinya, kan? Tidak tergoyahkan oleh kemiskinan, tidak gentar oleh kekuasaan. Paduka Putri, aku dan Jenderal Bima memiliki cinta yang kokoh. Kami sudah menandatangani akta pernikahan. Hal-hal duniawi ini tidak bisa menyogok kami. Jangan sentuh. Tangan mau. Jangan sentuh. Hah? Hei, jangan. Jika kau tidak rela melepaskan Jenderal Bima Sakti, maka semua emas ini tidak akan kau dapatkan. Mana mungkin aku rela melepaskan Jenderal Bima Sakti, mengambil cincin ini sekarang, lalu memberitahuku aku memenangkan 10 juta rupiah, dan kemudian merobek tiket lotre di depanku. Apa bedanya? Tapi jika aku setuju dengan Jenderal Bima Sakti, dia mungkin akan mencabik-cabik. Satu sisi adalah nyawa, sisi lain adalah uang. Ya Tuhan. Bukankah menurutmu cobaan yang kau berikan padaku terlalu kejam? Kau hanyalah wanita biasa. Lebih muda belasan tahun dari Bima Sakti. Jika kau bersamanya, itu pasti karena kau mendambakan kekuasaannya. Tapi jika kau punya emas ini, bukankah itu lebih baik daripada bersamanya? Ayu Lestari, nyawa itu penting, nyawa itu penting, nyawa itu penting.
Siapa bilang aku mendambakan kekuasaannya? Hubungan kami sangat murni, hanya hubungan kerja sama. Aku menyukai Bima Sakti bukan karena mendambakan kekuasaan, tapi murni karena dia tampan, badannya bagus. Aku langsung menyukainya saat pertama kali bertemu. Saya suka Jenderal Bima, bukan karena menginginkan kekuasaan, tapi murni karena dia tampan dan berbadan bagus. Sejak pertama kali melihatnya, saya langsung sangat menyukainya. Kamu. Sudah kamu pikirkan baik-baik, bahkan jika kamu tidak setuju dengan saya hari ini, saya punya banyak cara untuk mendapatkannya. Saat itu kamu akan kehilangan segalanya. Kamu akan kehilangan harta dan orangnya. Semuanya hilang. Jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Jika Yang Mulia Putri tidak ada urusan, saya akan membawa istri saya pulang terlebih dahulu. Beri ama saya. Ini kesempatan terdekat dengan kekayaan dalam. Anda, katakan langsung apa yang ingin Anda katakan. Begini rasanya menyeramkan. Jika aku terlambat selangkah hari ini, Nyonya pasti akan menjualku. Aku kan tidak menjualmu. Aneh, mengapa aku merasa bersalah, padahal aku hanya bekerja sama dengannya. Dia yang menghalangiku mencari uang. Nyonya, tahukah Anda, orang yang pernah mengkhianatiku dalam kerjasama, rumput di makamnya sudah setinggi apa? Benar saja. Tapi aku akhirnya tidak setuju. 2 peti emas besar cukup untukku hidup foya-foya seumur hidup. Aku tetap tidak setuju. Aku juga bilang pada Putri bahwa kita berdua punya cinta yang kokoh, cinta pandangan pertama. Lalu, Mengatakan aku tampan dan bertubuh bagus. Saat pertama melihatku, dia langsung suka. Benar, kan? SSST, jangan bicara. Putri mengirim orang, 2 pengasuh untuk dikirim. Mungkin ini juga kehendak Kaisar. Katanya untuk membantumu. Tapi sebenarnya mereka datang untuk menyelidiki kebenaran hubungan suami istri kita. Anda, Jenderal, sungguh tidak mudah menjalankan peran ini. Jangan khawatir, saya sudah sering menonton drama semacam ini. Saya tahu cara beraktingnya. Jenderal, jangan di sana. Membuatku merasa geli sekali. Gadis ini di dalam pikirannya, apa saja isinya, penuh dengan kemesuman. Kenapa bicara kotor, begitu lancar? Memang benar, dari dulu hingga sekarang, para kapitalis sama saja tidak bermoral. Semuanya suka membuat orang lembur sampai malam. Wanita dari perbatasan ini sungguh liar sekali. Benar sekali, sungguh. Pengasuh. Membuat malu. Ayo cepat, sungguh. Tak disangka, jenderal kita biasanya sangat serius dan bermartabat, tapi diam-diam bersama Nyonya, seperti orang yang berbeda. Jenderal dan Nyonya sangat mesra. Mungkin nanti di kediaman ini akan ada kabar baik. Sen Suli, kau ingin punya anak dari jenderal. Lalu seperti dulu, menginjak-injakku seumur hidup. Bermimpilah. Siapa yang bertugas di dapur hari ini? Makanan seperti babi ini, berani kau sajikan untuk tuan muda ini? Suamiku. Kau lupa, pada hari Sen Suli masuk kediaman, dia memerintahkan di seluruh untuk mengurangi separuh biaya. Semua ini karena ide burukmu. Tidak hanya di istana, tidak berhasil mengusir wanita itu, tapi juga membuatku dimarahi oleh putri. Aku dimarahi habis-habisan. Sekarang kami makan lebih buruk dari babi. Apa yang harus kita lakukan?
Suamiku, jangan marah. Jam segini, Jenderal pasti sudah pergi ke istana. Kenapa tidak sekarang saja? Kita langsung urus dia saja. Masuk akal. Ayah tidak ada. Siapa lagi yang bisa melindunginya? Ayo kita pergi. Ayo. Ayu Lestari. Beraninya kau diam-diam menghabiskan uang di rumah Hua, makan begitu mewah. Jam berapa ini kenapa kau berisik sekali? Kau gila ya? Kau, Penjaga. Cepat ikat wanita iblis ini. Aku akan. siapa yang mau kau ikat? Suamiku, kau sudah bangun. Pasti sangat lelah semalam. Nyonya, kau bekerja keras. Aku kan istrimu. Tentu saja. Mereka benar-benar tidur bersama. Tuan muda, kau baru sadar sekarang, bukankah mereka sudah jadi suami istri? Ayu Lestari ternyata mengkhianatiku. Tuan muda, ini bukan saatnya mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Apa yang kau buat pagi-pagi buta? Kau bilang mau mencari orang untuk mengikat ibu. Apa kau pikir rumah jenderal ini sekarang kau yang berkuasa? Aku. Dasar tidak berguna. Ayah, kumohon padamu, tolong bantulah kami. Ibu mertua masuk ke rumah bilang mau membuat aturan dan mengurangi pengeluaran. Kami semua sudah patuh, tapi dia sendiri malah makan makanan enak di sini. Sementara kami disuruh makan makanan seadanya. Apa menurut Anda ini masuk akal? Benarkah begitu? Mengadu, ya? Taktik ini, dari kehidupan lalu saya sudah pernah melihatnya. Mau menghitung utang, ya kalau begitu, hari ini ibu mertua dengan baik-baik bersama anak dan menantu perempuan. Mari kita. Jenderal menjabat sebagai pejabat tingkat 2, pendapatan tahunan 720 juta rupiah, 10 total pendapatan 2 miliar rupiah, tunjangan militer tahunan 1 miliar 800 juta rupiah. Benarkah sebanyak itu? Jenderal hampir saja menjual seluruh rumah untuk dimasukkan ke kam militer. Uang bulanan Arif hanya 2 juta rupiah, pengeluaran 170 juta rupiah, pendapatan 0 rupiah. Sejak menantu perempuan masuk rumah, pengeluaran semakin meroket. 2 bulan terakhir, pengeluaran perhiasan emas dan perak 300 juta rupiah, cumi, sarang burung, sirip ikan hiu 200 juta rupiah, sutra halus dan satin 200 juta rupiah, totalnya 870 juta rupiah. Bukankah masih ada 5.000? Ibu mertua baru masuk rumah sudah menghitung uang. Sungguh terlalu picik. Baiklah, kalau begitu, mari kita hitung dengan cara yang lebih besar. Bulan lalu, Tuan Muda berutang 500 juta rupiah di rumah Ju dan itu dicatat di rekening Ju. Bulan sebelumnya, Tuan Muda di kedai Zui Hua mentraktir orang-orang kaya minum. Total pengeluaran 300 juta rupiah. Oh, dan memperebutkan ratu penghibur, sabung ayam. Total pengeluaran 40.000 kuat. Tuan Muda, Anda sampai sekarang sudah berutang 120.000 kuat. Aku. Brengsek. Di kamp militer, aku bertindak hati-hati, sementara kamu, di ibu kota, melakukan hal-hal bodoh dan hina. Kau telah mempermalukan seluruh kediaman jenderal. Menantu perempuan. Jika pengeluaran tidak dikurangi, kalian harus siap kediaman jenderal bangkrut. Atau, jenderal perlu mencari uang dengan cara korupsi. Kau ingin menghabiskan uang hasil korupsi? Aku tidak melakukan itu. Jenderal, prioritas utama adalah melunasi utang. Tapi di kamar Tuan Muda, selain istrinya dan mas kawin yang dibawa dari keluarga Syekh, tidak ada lagi sisa uang. Kamu sekarang sudah menikah. Sudah waktunya juga kamu membangun karir. Mulai besok, temani aku berlatih di barak militer. Ayah. Aku tidak mau jadi prajurit. Aku tidak mau pergi ke tempat terpencil dan dingin itu. Ayah. Istriku punya mahar, biarkan dia melunasinya pakai mahar itu. Tidak bisa, mana ada keluarga suami meminta mahar istri? Lagi pula itu juga bukan milikmu, Siti. Apa yang Tuan Muda Arif katakan benar, menantu perempuan masuk ke kediaman dan menghabiskan banyak uang. Wajar jika kekurangan itu ditutup dengan maharnya.
Jika kamu tidak menguras uang mereka, mereka tidak akan berubah. Aku sudah membayarkan rentenir untukmu. Mahar istri tuan muda akan disita untuk kas negara. Mulai hari ini, kalian berdua akan dipisahkan dari keuangan umum, memulai hidup mandiri, dan menanggung rugi sendiri. Ayah, apa maksudmu? Kalian dipisahkan. Sumber uang hilang. Ayahmu Kamu, akan kuhabisi kau? Kamu tidak apa-apa. Jika kamu tidak bertobat lagi, lupakan saja gelar tuan muda ini. berjuanglah sepenuh hati untuk keluarga dan negara, dan harus berurusan dengan putra seperti ini. Sungguh malang. Begitu lelah. Sepertinya besok saya harus meminta Rizky untuk mencari beberapa lagi yang cakap. Petugas akuntansi, saya pikir kamu hanya memanfaatkan saya untuk menghindari masalah. Tapi ternyata, kamu benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk saya. Saya takut kamu kedinginan jika tertidur di meja. Silakan lanjutkan tidurmu. Terima kasih. Kamu juga harus segera istirahat. Kita masih harus berakting besok. Tidurlah duluan, tidak perlu menungguku. Menghasilkan banyak uang. Ini. Baiklah. Ini bukannya bakpao yang ingin kau makan tempo hari? Begini, kau makanlah sesuatu di sini dulu. Aku akan bantu Rizky memuat barang ke kereta. Setelah aku kembali, kita kembali ke kediaman bersama. Setuju? Mereka sudah mengawasi begitu lama, seharusnya sudah cukup. Pergilah. Serang. Tangkap dia. Nyonya Bima. Putri tidak akan melempariku dengan uang lagi. Aku mulai merasa kasihan pada Bima Sakti. Sungguh. Ku dengar. Kalian berdua sangat mesra belakangan ini. Jika Anda menyukai Bima Sakti, mengapa Anda mencoba merebut istrinya? Kenapa Anda tidak langsung saja dekati dia? Beraninya kau, aku ini putri. Aku tidak bisa menawarkan diri secara seksual. Jika seseorang benar-benar menyukai orang lain, itu tidak masalah. Aku memang hina. Tidak, 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 tidak. Apakah mereka sungguh saling mencintai begitu dalam? Ya. Tapi Ayahanda Raja berkata, jika aku tidak bisa lagi menggunakan perjanjian pernikahan untuk menjaga Bima di ibu kota, maka aku hanya bisa dikirim untuk pernikahan politik. Nyonya Bima dan Jenderal Bima belum lama menikah. Pasti perasaan mereka belum terlalu kuat. Jika Paduka Putri bisa. Tampaknya, aku harus menggunakan kartu AS-ku. Ini karena kau memaksaku. Pengawal, bawa dia keluar. Ya. Paduka Putri, mohon pertimbangkanlah. Bahkan jika Anda memberiku lebih banyak uang, aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Paduka Putri, Semua ini, kutunggu pilih dengan cermat. Pria dari keluarga baik-baik. Muda, tampan, kuat, dan lembut hati. Nyonya Xiao, silakan pilih. Adakah yang menarik perhatianmu? dalam 2 kehidupanku, aku belum pernah melihat begitu banyak pria tampan. Pilih saja sesukamu. Ambil saja yang kau suka. Asalkan kau memberiku Jenderal Xiao.
Tidak bisa. Sekarang bukan saatnya tergoda nafsu. Sebagai pekerja keras, aku harus punya prinsip kontrak. Paduka Putri. Ampun, hamba tidak bisa mematuhi perintah Anda. Selain Jenderal Xiao, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Jika tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Tangkap dia semua. Jika Nyonya Xiao senang hari ini, akan ada hadiah besar. Jika Nyonya Xiao tidak senang, penggal semuanya. Pilih aku. Pilih aku, pilih aku, pilih aku. Jangan mendek. Jenderal, mohon tunggu. Biar bawahan laporkan. Aku akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi sosialita kaya yang memanjakan pria muda. Sosialita kaya memanjakan pria muda. Kesenangan yang melayang di awan. Ayo. Ayu Lestari. Kau terlihat sangat tampan. Sampaikan pesanku. Mulai sekarang, di perjamuan siapapun yang berani mendekati istriku, akan kukirim ke kamp militer. Mau kemana kau, Paduka Putri? Tunggu rencana presentasiku. Aku pasti akan membantumu menjadi wanita paling kaya di seluruh dunia. Aku pasti bisa membantumu terbebas dari perjodohan politik ini. Aku akan menunggu. Kakak tampan, kalau aku sudah punya uang, akan kubiayai kau. Siapa yang mau kau biayai? Tentu saja kau, pria tampan. Tahukah kau betapa khawatirnya aku hari ini? Aku menemukan kantong wangimu di pinggir jalan dan bersama Baiki mencari Anda kemana-mana. Hampir saja aku mengerahkan orang-orang dari kamp militer. Kau, ternyata, bersama sekelompok pria. Bersenang-senang. Dan mereka semua aktor panggung. Apa aku kalah dari mereka? Tidak. Kaulah yang aku lihat. Pria paling tampan yang pernah ada dibandingkan idola muda di dunia hiburan itu. Kau jauh lebih tampan. Lihat otot-otot garis-garisnya. Aku ingin bermain perosotan di perutmu, kakak. Kalau kau tidak berhenti, aku tidak akan sopan lagi. Sudah sadar. Kalau kau berani lupa besok, Kau akan menyesal. Jenderal. Sudah larut malam. Kenapa Anda belum istirahat? tidak bisa tidur, keluar mencari udara segar. Jangan-jangan Anda diusir oleh Nyonya. Sepertinya kau ingin ikut latihan di kamp militer. Tapi Jenderal, menurutku Nyonya sangat baik. Meskipun agak gegabah. Tapi dia sangat setia pada Jenderal, tidak seperti orang-orang sebelumnya yang hanya ingin memanfaatkan. Jenderal, bukankah Anda sedikit tergoda oleh Nyonya? Jenderal, bukankah Anda sedikit tergoda oleh Nyonya? Percuma saja aku tergoda. Apa sebenarnya maksudnya padaku? Lihat ototnya. Garis-garisnya.
ingin bermain prosota di perut six-pack kakak. Jika kau tidak berhenti, aku tidak akan sopan lagi. Ayu Lestari. Bagaimana jika aku menggoda orang seperti itu? Bagaimana aku akan menemuinya nanti? Nyonya, Anda sudah bangun. Sebelum Jenderal pergi ke kamp militer, dia menyiapkan sarapan untuk Anda secara pribadi. Menunggumu bangun untuk memakannya. Apa? Anda itu baru saja makan, sedikit lapar, mau makan lagi? Aku belum makan. Aku baru saja kenyang, agak mengantuk. Aku pergi tidur duluan. Anda bicara duluan. Apa Anda masih ingin menciumku? Apa kamu masih ingin menciumku? Ah, Ayu Lestari. Mari kita adakan pesta pernikahan. hah? Tadi malam kita Tidak, kita hanya berciuman, tidak melakukan yang lain. sudah berciuman, apalagi yang diinginkan? Lagi pula, kamu yang memulai. Kamu tidak mau bertanggung jawab, bukan itu? Maksudku, kita hanya berciuman, bukan masalah besar, tidak perlu bertanggung jawab. Kau pernah mencium orang lain? Aku, tidak, aku hanya mencium. Aku menyukai. Hah? Aku belum pernah mencium orang lain. Tadi malam. Itu pertama kalinya bagiku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Kau mengada-ada. Anak sudah sebesar ini. Bagaimana mungkin kau belum pernah? Benar-benar tidak. Masalah ini, menyangkut Arif. Akan kujelaskan lebih rinci nanti. Karena kau juga tertarik padaku. Dan tadi malam kau melakukan itu padaku. Demi sopan santun, mari kita adakan pesta pernikahan. Terlalu cepat. Aku sudah 35 tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang kusuka. Tidak terlalu cepat. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Jika kau tidak mau mengadakan pesta pernikahan, maka kita adakan saja jamuan keluarga. Nanti, aku akan memperkenalkan rekan-rekan dan keluarga mereka dari kamp militer kepadamu. Kau akan kuperkenalkan sebagai istri jenderal. Kepada semua orang, bagaimana? Boleh? Baiklah. Apakah aku telah terpedaya oleh pesona tampannya? Olehnya? Dia begitu terburu-buru. Apakah dia sedang jatuh cinta di usia tua dengan intens? Tapi dia belum tahu bahwa Shen Shuli awalnya ditakdirkan menikah dengan Arif Sanjaya. Dia sangat menjunjung prinsip kesopanan. Jika dia tahu, apakah dia masih... Ganti pot krisan ini dengan pot yang meriah. Baik, Sajikan jamuan sesuai format pesta pertunangan. Bahannya harus yang terbaik. baik. Apel ini penyok. Tarik semuanya. Sajikan sepiring yang baru. Baik. Jenderal. Hanya satu yang penyok, cukup ganti satu saja. Kenapa harus mengganti semuanya? Awal mula aku dengannya. Sudah cukup terburu-buru. Sekarang. Bahkan pesta pernikahan pun belum bisa diadakan lagi. Aku ingin semua jamuan berikutnya berjalan sempurna.
Setidaknya di jamuan makan keluarga. Buat dia bahagia. Tanpa penyesalan. Jika dia tahu yang sebenarnya, apakah dia akan mengusirku? Apakah dia tidak akan menyukaiku lagi? Dan jika dia tahu aku telah menipunya sejak awal, dia pasti akan sangat kecewa padaku. Kan? Tapi bagaimana aku harus mengaku padanya jika aku mengatakannya? Apakah kebahagiaan yang kudapatkan selama 2 kehidupan juga akan sia-sia? Ayu, kemarilah, lihatlah. Apakah penataan jamuan makan keluarga sudah memuaskan? Baik. Ayo. Makanan ternak ini lagi. Aku tidak mau makan, ganti dengan makanan yang sama seperti Ayu. Tuan muda. Harap bersabar saja. Setelah makan malam hari ini, Anda berdua harus pindah dari kediaman jenderal. Setelah ini, saya khawatir bahkan makanan ternak ini, Anda tidak akan bisa memakannya. Dasar hamba sialan. Beraninya kamu bicara begitu kepada tuan muda ini? Kediaman sedang sibuk menyiapkan jamuan keluarga. Hamba, undur diri dulu. Tunggu. Jamuan keluarga, jamuan apa? Kenapa aku tidak tahu? Jenderal akan mengadakan jamuan keluarga untuk memperkenalkan Nyonya secara resmi kepada keluarga rekan-rekannya di kamp militer. Mulai sekarang, Nyonya adalah Nyonya Jenderal yang sah, tidak ada yang bisa mengusiknya lagi. Apa? Dasar wanita jalang itu, beraninya dia mendapatkan kehormatan sebesar ini. Ayahku benar-benar sudah gila. Ya ampun, suamiku. Jenderal sudah tergila-gila pada wanita itu. Dia bahkan akan mengusir kita dari kediaman jenderal. Daripada membiarkannya bersinar. Lebih baik kita langsung membuka topengnya. Aku tidak percaya. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Betul. Dulu, saat Ibu Wati mengira dia sudah mati. Dia sendiri yang mengakui kamu sebagai putri angkatnya dan mengakui bahwa kamulah yang seharusnya menjadi istri tuan muda. Jika Ibu Wati mengungkapnya di depan umum, lihat bagaimana dia bisa berhadapan dengan Ayah Bima. Cepat, cepat. Apakah semua hidangan di dapur sudah siap? Apakah semua orang sudah berkumpul? Cepat sajikan makanannya. Selamat untuk Jenderal dan Nyonya Jenderal. Semoga bersatu selamanya dan bahagia selama 100 tahun. Selamat, Jenderal Bima Sakti. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayu. Ada apa? Aku tidak apa-apa. Mereka semua adalah orang militer. Seharusnya tidak ada yang mengenal keluarga Shen. Jenderal, Ibu Sen telah tiba. Sial. Tepat seperti yang kutakutkan. Ibu. Sekarang saatnya. Menantu perempuan ini tidak ingin berbohong padamu lagi. Sebenarnya, menantu perempuan ini bukanlah putri dari keluarga Sen Suli yang seharusnya menikah dengan tuan muda. Bukanlah aku. Dialah orangnya. Dia adalah putri bangsawan dari Qingzhou, putri kandung Sen Suli. Dialah yang seharusnya menikahi. Kurang ajar. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Itu berarti, Nona Sen seharusnya menikah dengan tuan muda, tapi sekarang malah menikah dengan jenderal. Benarkah ada hal seperti itu? Sungguh melawan norma. Menurut hukum dan adat kerajaan ini, jenderal dan nyonya sama sekali tidak bisa bersama. Benar, memang tidak masuk akal. Bangkit dulu. Ada masalah apa? Kita bicarakan setelah pesta makan malam. Ayah. Siti Aminah benar. Yang dijodohkan denganku adalah Sen Suli. Tapi, entah kenapa, pada malam pertunangan, dia kabur dari pernikahan. Untuk menjaga nama baik kediaman jenderal, anakmu terpaksa berdiskusi dengan Ibu Sen dan meminta Siti Aminah menggantikannya. Ya, jenderal, aku pikir Ayu kabur karena tidak suka tuan muda. Tapi sekarang kulihat, dia meremehkan tuan muda dan malah merayu jenderal. Tuan muda memberi perintah, wanita itu tidak boleh kabur. Tolong, selamatkan aku. Biarkan aku bersembunyi sebentar. Jika aku tertangkap, mereka akan membunuh.
Bima Sakti. Jangan begitu. Aku bisa menjelaskannya. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan. Benar, Nyonya. Berapa banyak yang kau hasilkan hari ini? Tidak banyak. Cukup untuk membeli 10 guci anggur untuk jenderal. Putri, apa yang kau lakukan? Bima Sakti, jangan begitu. Putri, apa yang kau lakukan? Bima Sakti. Siapapun yang berani menyentuh istriku. 2 tahun lalu aku dan istriku bertemu dan menikah di perbatasan. Sebelumnya, dia tidak pernah ke ibu kota. Kalian memfitnahnya seperti ini. Apa motif kalian? Ayah, kau tahu dia, kau melakukan ini. Apakah itu pantas di hadapan hukum dinasti Yong? Pantas di hadapan leluhur keluarga Xiao? Aku, Bima Sakti, pantas di hadapan siapapun. Ayah, demi wanita ini, bukankah kau mengabaikan reputasimu? Hari ini aku bertekad bulat untuk menjelaskan semuanya di jamuan makan keluarga. Benarkah? Anakmu tidak ingin ayah dibutakan oleh wanita iblis ini, menghancurkan fondasi kediaman jenderal kita. Fondasi kediaman jenderal. Apa urusannya denganmu? Ayu Lestari, jika hari ini berita skandal seperti itu, kau menjelekkan dirimu di depan umum dengan putramu sendiri, maka reputasinya akan benar-benar hancur. Nyonya, Ada apa? Panggil dokter. Kau meracuniku lagi. racun apa? Sejak aku menikah ke kediaman kau selalu mempersulit, menjebak, hanya karena beberapa hari lalu. Aku mengungkap di depan kau bersekongkol dengan rentenir untuk memeras kediaman jenderal. Kau menyimpan dendam. Dan kini mencoba meracuniku? Memang ku dengar, sang putra bersama orang luar memeras kediaman Jenderal Agung. Yang ini, aku juga pernah mendengarnya sedikit. Dia mengada-ada. Berani kau bersumpah demi nyawamu. Kau tidak pernah meracuniku? Aku tidak berani. Penjaga, hari ini menyangkut nyawa. Tangkap ketiga orang ini dulu, nanti diinterogasi. Hari ini aku tidak akan mengantar kalian pergi, silakan kembali. Ayah, Bima Sakti, aku anak kandungmu. Jenderal. Dokter, bagaimana? Nyonya memang pernah terkena racun mematikan. Apa? Seharusnya dia pasti mati, tapi entah kenapa dia bisa hidup sampai sekarang. Sungguh beruntung. Pasti mati. Jadi, darah yang dia muntahkan tadi. Apakah itu benar karena racun lama kambuh? Hal itu, aku juga tidak yakin, tapi untungnya waktu keracunannya tidak lama. Aku akan meresepkan ramuan detoksifikasi dan penguat tubuh. Itu pasti tidak akan salah. Berani kau bersumpah demi nyawamu bahwa kau tidak pernah meracuniku? Aku. Baiklah, Kalau begitu aku akan pergi membuatkan ramuan untuk Nyonya. Rizky, cari tahu siapa yang meracuni Nyonya. Kau pergi sendiri. Aku ingin tahu hasilnya dalam setengah jam. Baik. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ayu Lestari. Atau Ayu Lestari? Lebih baik kau panggil aku Ayu Lestari. Aku sudah lama memakai nama ini. Ceritakanlah, berapa banyak hal yang telah kau bohongi aku? Atau jangan-jangan, kau sudah menipuku sejak awal? Di awal, bagimu aku hanyalah alat. Saat kau mendekatiku, itu untuk berlindung. Kemudian, saat aku bersamamu, aku bilang aku menyukaimu. Dan ingin mengadakan pesta pernikahan dengan. Apakah dalam hatimu berpikir,
Aku ini bodoh, yang kau tipu bulat-bulat? Tidak. Ayu Lestari. Apa sebenarnya? Aku tahu kau sangat kecewa pada karena aku terus menyembunyikan sesuatu dari dan juga karena aku membuatmu sangat malu hari ini. Tapi, percaya atau tidak, selain identitas Ayu Lestari, semuanya tentang diriku terhadapmu adalah tulus. Aku tahu aku telah membuatmu dalam masalah besar dan kau pasti tidak akan bersamaku lagi. Kau adalah orang yang tahu sopan santun. Pasti merasa sangat jijik sekarang. Jangan khawatir. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Kau bilang kau menyukaiku. Apakah itu tulus? Ya, Kau bilang kau ingin menjadi istriku. Apakah itu tulus? ya. Sekarang kau bilang kau ingin pergi. Apakah itu tulus? Aku tidak percaya. Benar atau tidak, bagiku semua ini tulus. Aku menyukaimu. Aku ingin kau menjadi istriku. Aku tidak ingin kau pergi. Baiklah, jangan menangis lagi. Separuh hidupku ini, demi Dayong dan rakyat. Aku bertahan di perbatasan. Namun akhirnya mendapat kecurigaan sang raja. Mengadopsi Nona Ayu. Pada akhirnya, ayah dan anak berbalik melawan. Untungnya, langit berbaik hati. Memberiku kembali orang yang paling ingin kutahan padaku. Maksudmu, Nona itu adalah anak adopsimu? Tahun itu di perbatasan, saat diserang, semua keluarganya. Hanya tersisa dia sebagai bayi terlantar. Bayi sekecil itu takkan bisa bertahan di militer. Jadi kuadopsi dia dan membawanya ke ibu kota. Belakangan, aku fokus menjadi jenderal dan tak terpikir untuk berkeluarga. Jadi aku menjadikannya putra mahkota. Setelah itu, bagaimana rencanamu dengannya? Itu tergantung apa yang dia perbuat. Takdir orang itu sudah ditentukan. Beberapa hal tak bisa dipertahankan. Jenderal, investigasinya sudah selesai. Aku pergi sebentar. Ayah, aku putramu. Kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah demi wanita itu, kan? Berlutut. Berlutut. Arif Sanjaya. Aku memberimu kesempatan terakhir. Apakah kau akan mengaku dengan sukarela? Atau aku akan menyajikan bukti satu persatu di depanmu? Jika yang terakhir, hukum tidak mengenal ampun. Kau tahu konsekuensinya. Ayah, apa yang Anda bicarakan? Semua perkataan putramu adalah kebenaran. Ibu Wati pun sudah bersaksi. Ibu Wati. Anda adalah ibu tiri Ayu, bukan? Kau selalu memarahinya sejak kecil. Ringan dipukul dan dimarahi, berat dikurung. Aku tidak salah bicara, Kak Ibu Wati. Baiklah, bahkan kau pun tidak mengakuinya. Baiklah. Aku tidak keberatan. Aku akan mengundang Tuan Shen, serta semua pelayan keluarga Shen untuk dihadirkan sebagai saksi. Aku mengaku. Mohon Jenderal berbaik hati, jangan beritahu suamiku. Selesai. Siti Aminah. Setahun lalu Ayu menyelamatkan dan membiarkanmu menjadi pelayan pribadinya. Tidak peduli betapa sulitnya di kediaman Shen. Selama dia masih punya makanan untukmu, dia tidak akan pernah membuatmu kelaparan. Tapi bagaimana kau mengkhianatinya, menghasut Arif Sanjaya, berniat mencelakainya, untuk mengambil tempatnya. Ini adalah jalanmu di kediaman Shen. Beginikah caramu membalas atas kebaikan yang menyelamatkan nyawamu? Bahkan anjing yang diselamatkan pun lebih setia padamu. Jenderal, mohon jangan marah. Jenderal, mohon jangan marah. Ya, itu adalah ulah Arif Sanjaya. Dia yang merayuku. Itulah sebabnya aku terus dibutakan. Mohon Jenderal, jangan murka. Ampuni nyawa budak ini. Budak ini pasti akan bekerja keras seperti sapi dan kuda, melayani Nona dengan baik. Jenderal, mohon jangan marah. Wanita ini membalikkan fakta, ayah. Aku tergoda. Aku dibutakan oleh nafsu dan percaya pada hasutannya untuk meracuni. Tapi Sen Suli tidak mati.
Ayah. Kumohon, ampuni anakmu kali ini. Ayu Lestari tidak mati, dia hanya beruntung. Sekarang kau masih ingin berdalih, apa yang kau anggap nyawa manusia? Penjaga. Arif Sanjaya berhati busuk. Mulai hari ini, dia dihapus dari silsilah keluarga Xiao. Diusir dari kediaman jenderal. Usir mereka semua. Ayah. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan. Aku tidak menghukummu dengan nyawa, itu pun sudah membuatku mengecewakan Aib. Aku putramu, kau seharusnya melindungi, kau tidak bisa menghukumku demi wanita itu. Ayah. Sensuli, wanita itu berani sekali menjebakku dan ayahku juga, padahal aku putra kandungnya, tapi dia memihak orang asing. Mengapa? Aduh, sang jenderal begitu tega mengabaikan hubungan ayah anak. Semuanya karena wanita itu. Karena sang jenderal sangat peduli padanya. Kalau begitu, cukup culik saja dia. Bukankah sang jenderal akan berada dalam genggaman kita? Dimas Sakti, karena kau tidak berbaik hati, jangan salahkan aku karena tidak punya perasaan. Bagaimanapun, tindakanku ini juga agar kau kembali ke jalan yang benar. Nyonya, Anda dan sang jenderal sungguh mesra. Anda bahkan membelikan baju untuk sang jenderal sendiri. Aku sama sekali tidak tahu cara membuatnya. Meskipun para penjahit di kediaman bisa, tapi ini ku beli sendiri. Dia pasti menyukainya. Sensuli. Kembali dan katakan pada Jenderal Agung Xiao. Istrinya telah kubawa pergi. Jenderal, Tuan Muda telah memukul pingsan Nyonya dan membawanya. Arif Sanjaya, kau sudah gila. Ya, aku gila. Dan itu semua karena kau memaksaku. Di malam pertama pernikahan, kau jelas-jelas mati. Mengapa kau bangkit dari kubur? Kau sudah kabur. Mengapa kau kembali jika bukan karenamu? Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Aku tidak menyangka, kau punya cara licik seperti itu. Bisa membuat ayahku terpikat patuh padamu, sampai-sampai melupakan putra kandungnya sendiri. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu untuk mengancamnya, agar menandatangani surat warisan gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan di kediaman jenderal ini harus menjadi milikku. Arif, apa kau tidak punya hati nurani? Bima Sakti membesarkanmu sendiri. Arif, dengarkan aku. Lepaskan aku sekarang. Aku akan bicara baik-baik dengan ayah. Jika kau mau bertaubat, ayahmu pasti akan menerimamu kembali. Wanita penggoda yang merusak tuannya. Mati. Kau begitu tidak mau bertobat. Jangan mendekat, aku ini putramu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kalau kau memang putra kandungku. Saat pertama kali kau berbuat salah, kakimu sudah kupatahkan. Apa maksudmu? Maksudnya, dia membesarkanmu sejak di medan perang, tapi malah menjadikanmu kacang lupa kulitnya. Apa katamu? Dia bukan putra kandung jenderal, bukan satu-satunya putra sulung sah dari kediaman jenderal. Kau bicara omong kosong. Aku adalah satu-satunya tuan muda dari kediaman jenderal. Selalu begitu. Aku memungutmu dari medan perang, mengadopsimu, hati nuraniku bersih. Ayo, ikut aku kembali ke Kementerian Kehakiman. Tidak mungkin, aku tidak mungkin berasal dari rakyat biasa. Tidak. Mungkin semua ini karenamu. Semua ini kau yang merusakku. Kalau Tuan Chao memberikan gelar kebangsawanan kepadaku, bukankah tidak akan ada masalah? Bukan. Ikut aku kembali. Tidak. Kalau begitu kau duluan saja mati. Kau. Kau. Cepat pergi sendiri. Kau pikir kau bisa pergi dengan melompat dari jendela? Apakah aku menghalangimu menjadi beban? Ayu Lestari, kau menggangguku. Jangan harap bisa melepaskanku. Bahkan sampai mati pun tidak.
Kau tidak apa-apa, Aku tidak apa-apa. dan aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Para hadirin, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Toko kosmetik Anggrek, diskon 50% untuk pembukaan. Menjadi anggota, nikmati diskon lebih banyak lagi. Anggota, diskon 20%. Selain itu, toko kami juga menyediakan layanan pesan antar. Semua barang diantar cepat ke rumah Anda. Ide-idenya yang aneh dan unik itu dari mana datangnya? Ya, Ayo, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan masuk. Lewat sini. Silakan masuk. Lewat sini. Silakan masuk. Putri Nirmala, Anda sudah datang. Bagaimana? Rencana saya ini bukankah sangat sempurna? Ayu, Anda benar. Rasa aman terbesar seorang wanita adalah kemampuannya sendiri. Selama saya menjadi yang paling banyak menghasilkan uang di Dayok, ayah raja tidak akan menikahkan saya ke negara lain. Sekarang jenderal Anda sudah pensiun dari tugas militernya. Anda harus menghidupinya sekarang. Apakah Anda benar-benar tidak keberatan? Jika Anda ingin mengganti, katakan saja kapanpun. saya di sana. Masih punya banyak pria terhormat. Paduka Putri, apa yang Anda lakukan? Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Jika Nyonya meninggalkan saya lagi, bagaimana saya bisa hidup? Jadi, Anda harus melayani saya dengan baik. Baik, kata-kata Putri Nirmala hari ini. Apakah Nyonya tergoda? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyesal dulu meninggalkan segalanya untuk ikut saya? Melapor kepada Baginda Raja, hamba demi menghindari pernikahan yang diatur Raja, memalsukan akta pernikahan dan menipu Baginda Raja, serta memperlakukan anak terlantar sebagai anak kandung. Hamba tahu dosa besar hamba. Maka hamba memohon untuk melepaskan kekuasaan militer dan mengundurkan diri dari jabatan jenderal. Mohon disetujui. Nyonya, berapa banyak yang Anda dapat hari ini? Tidak banyak, hanya cukup untuk membelikan 10 guci anggur berkualitas untuk jenderal saya. Untuk pernikahan lintas waktu kita, yang berawal dari sebuah transaksi, namun di matamu aku melihat diriku